Kenapa HRD tiba-tiba minta seluruh karyawan mengirim akta kelahiran dan kartu keluarga ya? Bahkan ini termasuk wajib. Sorry Bu. Apalagi? Gini Bu, saya cuma mau nanya soal kebijakan karyawan yang diharuskan kirim kartu keluarga dan akte. Kok kamu nanya-nanya terus ya? Emang kamu mau protes? Enggak Bu, saya... Udah cukup, jangan banyak omong. Ini sudah jadi kebijakan perusahaan yang harus diikuti. Baik Bu. Udahlah, cukup diem aja. Kalau aku lanjut nanya terus bisa bahaya. Nanti yang ada aku malah dicurigain. Siapapun orang di balik ini semua, aku yakin orang ini lagi nyari keberadaan anaknya ibu. Cuma itu alasan masuk akal yang bisa aku pikirin di situasi kayak gini. Bisa jadi orang yang mencari ibu sebenarnya ada di kantor ini. Dia punya kuasa. Aku mau tahu siapa sebenarnya orang yang sudah menyuruh HRD untuk melakukan kebijakan ini. Yas, tadi Mbak dia ketemu laki-laki aneh, nakutin banget Yas. Dia bawa fotonya Bu Rati, terus dia nanya-nanya soal Bu Rati sama kamu Yas. Tapi kalau boleh tahu kenapa Mas kok bisa jadi kayak gini? Saya juga nggak tahu Mbak. Saya diculik dan disekap sama orang. Orang aneh itu nanya-nanya sama saya. Nanya apa? Orang itu menanyakan apakah ibu saya bernama Ratih. Dan dia juga menanyakan apakah nama ayah saya Yoga. Simbol C ini ya. Simbol C ini sebenarnya hanya simbol keluarga. Keluarga saya, Cakra Dinata. Hari ini aku cuma mau ambil barang-barang aku aja, soalnya aku mau dimutasi oleh kantor. Aku yakin semua kejadian ini pasti ada kaitannya. Gak mungkin kebetulan. Pasti ada campur tangan orang yang berkuasa di sini. Tapi siapa? Siapa yang suruh Saka dimutasi? Dan siapa yang suruh orang-orang di sini untuk kasih akte dan kartu keluarga? Aku harus cari tahu ini. Dan harus aku pastiin sendiri. Itu file isinya mengenai informasi Yasmin. Jadi gue minta sama lo, tolong dipelajari dulu. Apa Yasmin begitu spesial buat lo? Ya, makanya gue minta tolong sama lo untuk ngawasin dia. Tapi kenapa lo perlu ngejagain dia sampai sebegitunya? Karena gue ngerasa ada yang ngincer Yasmin. Aku harus nekatnya, udah gak ada cara lain lagi. Aku udah gak bisa mikir lagi. Pasti informasi itu ada di dalam ruangan HRD. Aku harus ke sana.
Aku harus masuk ke sana. Sekarang mumpung orang-orang udah pada pulang. Gawat. Halo Komandan, siap. Saya segera ke sana. Aduh, CCTV lagi. Ini di luar dugaan aku. Susah banget ternyata mau masuk ke dalam tanpa ketahuan. Yasmin? Dari tadi saya cariin kamu. Ternyata kamu udah di sini. Duh, Parangga kenapa sih ada di sini? Apa dia curiga sama aku? Jadi gini, ada yang mau saya obrolin sama kamu. Tapi maaf ya Pak, ini kan udah selesai jam kerja. Saya juga langsung mau pulang. Saya antar aja. Nggak usah Pak, saya pulang sendiri aja. Permisi. Yasmin kenapa ya? Dia kayak menghindar dari aku. Susah banget sih mau ngomong sama dia. Gimana ya aku ngebujuk Yasmin untuk bantuin ketemu Om Niken kalau kayak gini? Yasmin bener-bener perempuan istimewa. Dia bisa bikin aku mati kutu kayak gini. Tapi aku gak boleh menyerah. Aku akan terus bujuk Yasmin untuk bantuin aku. Dan aku akan buktiin ke Papa kalau aku itu mampu. Yas. Ya. Hari ini Saka yang korban salah tangkap itu dimutasi, Mbak. Dan HRD minta semua karyawan untuk kasih akte sama kartu keluarga. Aduh, terus kamu gimana dong Yas? Ya aku harus ngasih. Berarti tahu dong kalau kamu itu anaknya Pak Yoga sama Bu Rati.